Jadi di tahun 2021, lebih tepatnya tanggal 12 Januari, gue membuat komitmen ke diri gue sendiri terhadap suatu aktivitas yang akhirnya memberikan gue 26 juta rupiah. Aktivitasnya menulis. Gue tahu pasti terkesan lebay kayak, bro, lu nulis aja masa sampai butuh komitmen sih? Terus kalian pasti berpikir, oke, terus ngapain gue dengerin video ini ya? Menurut gue pengalaman menulis gue ini bisa ngebantu kalian yang selalu bilang kalian itu susah bergerak. Gimana caranya gue upload YouTube 2 hari sekali, post konten di TikTok 4-6 kali sehari, manage Instagram gue dari stories, post, dan reels, manage gue punya private komunitas di Telegram, manage gue punya startup. Sebagai orang yang sering diasosiasikan dengan manajemen waktu dan produktivitasnya di media sosial, banyak banget yang DM, WA gue bahwa, Kak, gimana caranya kita bisa mengakuisisi skill baru dengan cepat? Gimana caranya komit ke suatu hal? Atau paling simpelnya, gimana caranya keluar dari zona nyaman? Ini semua bisa gue jahit ke tanggal 12 Januari 2021 tersebut, di mana gue akhirnya memberanikan diri untuk bikin Telegram newsletter. Buat kalian yang kagak tahu newsletter itu apa, itu kasarnya seperti bulletin, suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan informasi. Dan yang menginspirasikan gue untuk bikin newsletter ini adalah this guy, Tim Ferriss. Gue bisa bilang mayoritas dari gue punya buku itu dapat dari rekomendasinya beliau, dimana beliau ada podcast yang namanya The Tim Ferriss Show, dan beliau sendiri juga mempunyai suatu blog. Dan di blog tersebut dia juga elaborasi gimana caranya menulis bisa ngebantu improvisasi dia punya kehidupan. Gue tahu kalian pasti skeptis kan, kalian baca buku aja males, apalagi ini disuruh nulis. Tapi karena gue bias terhadap bukunya The 4-Hour Workweek, jadi gue pengen coba yuk, apa sih yang nulis itu bikin kita itu jadi terimprovisasi hidupnya. Karena to be fair, banyak juga yang bilang bahwa journaling itu bisa ngebantu daya ingat otak kita juga. Bahkan kalau kita lihat salah satu perusahaan terbesar di dunia, yaitu adalah Amazon, diklaim bahwa Jeff Bezos itu kalau misalkan mau ada meeting, semua karyawannya harus menyiapkan namanya handwritten memo. Kenapa ekstrim banget sampai harus ada handwritten memo? Karena diklaim dari otak sampai ke tulisan itu susah banget kan, orang harus beneran mikir kan. Jadi dibandingin orang bikin slides, dimana kadang-kadang kita bisa terbuai dengan estetikanya, ya mendingan langsung handwritten notes saja. Jadi dari semua poin-poin ini gue berasa, yaudah, yuk kita coba. Harusnya kagak ada salahnya kan ya. Lalu gue ambil buku On Writing Well-nya si William Zinsser. Walaupun gue udah pernah baca bukunya terhadap pengembangan cerita, struktur cerita yang baik itu seperti apa, pengulangan yang tidak baik itu seperti apa, tapi gue kayak masih kagak pede gitu loh. Gue selalu ada barrier dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, gue siapa? Kenapa orang pengen baca tulisan gue? Apalagi bawa pikiran yang bisa gue tawarkan dengan originalitasnya gue. Habis itu gue ingat bukunya si Austin Kleon, Still Like an Artist, dimana kagak ada lagi yang original, semua itu ada remix dari sesuatu. Tapi gue masih kagak berani aja. Ada satu lagi yang gue belum dapat untuk gue bisa menulis, yaitu adalah mood. Dan gue ingat bukunya Steven Pressfield, The War of Art, dimana beliau ngomong bahwa bedanya profesional dan amatir adalah profesional itu beneran ngelakuin, sedangkan amatir selalu nungguin moodnya datang. Dan gue berasa gue pengen diasosiasikan sebagai profesional. Nah, apa sih yang orang-orang profesional ini lakukan yang gue kagak lakukan? Otak begonya gue adalah profesional kan dibayar kan ya. Jadi oleh karena itu, gue memakai otak begonya gue dan gue pikir orang kalau misalnya mau baca tulisan gue harus bayar. Gue tahu terkesan aneh, tapi itu akhirnya nge-trick gue punya otak sistem 1, dimana gue harus melakukan sesuatu yang signifikan nih terhadap gue punya tulisan. Kagak bisa cuma gitu-gitu aja, karena orang udah bayar lu, dan itu akhirnya menimbulkan beban untuk gue beneran harus kerja. Karena gue kagak pengen ngecewain orang-orang yang udah bayar terus masuk ke Telegram newsletter gue, terus akhirnya ketemu sesuatu yang generik kan. Jelasnya ini adalah sesuatu yang ekstrim, kagak harus sampai sebegitunya. Tinggal kalian aplikasikan aja ke konteksnya kalian, kayak gimana caranya kalian bisa nge-trick kalian punya mood. Dimana di konteksnya gue, dengan ada financial, itu nge-break gue punya mood. Walaupun to be fair, financialnya juga kagak seberapa. Karena gue yakin sudah sampai sini pun pasti banyak yang nyinyir. 26 juta kemarin gue nge-flip NFT, con, 20 miliar cuy. Saham gue kemarin arak 5 hari berturut-turut, 26 juta mah bisa apa cuy? Terlepas dari sisi finansialnya, gue ngeklaim bahwa aktivitas menulis ini beneran ngebantu otaknya gue. Kayak seakan-akan tuh bikin gue tuh lebih thoughtful. Karena gue berasa aktivitas gue beneran seminggu sekali harus ngeliat suatu screen kosong dan isi screen tersebut dengan gue punya topik
yang gue pengen bawakan di minggu tersebut itu bener-bener bikin gue mikir banget. Dan yang paling gue kagak nyangka, aksi ini gue suka ngelakuinnya. Karena to be fair, seperti yang kalian tahu, gue ngelakuin ini semua hanya sebagai kelinci percobaan. Apakah beneran yang bukan siapa-siapa yang akademisnya terbelakang bisa mendapatkan penghasilan yang signifikan di dunia maya ini? Dan belum gue melihat respon warga kreatif di private Telegram gue itu sangat positif. Dan gue pribadi sendiri pas gue lihat gue punya newsletter di 136 bulan lalu, gue berasa ini berfungsi nih buat gue nih. Jadi formatnya itu ada satu topik gede, ada 3 topik kecil, ada 1 pertanyaan untuk semingguan tersebut kalian tanyakan ke dirinya kalian. Contoh di episode 23 gue ngomongin terhadap talenta. Gue ngebaca ulang episode 23 tersebut untuk mengingatkan diri gue bahwa kita harus tetap beraksi. Karena yang namanya talenta itu sesuatu abstrak kan, kagak tangible, kayak intangible kan. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong keterampilan, itu sesuatu yang tangible kan. Semua orang bisa tahu kalian punya keterampilan. Contoh di episode 39 ada macro topics terhadap make your future self proud. Itu bikin gue kalau misalnya mau melakukan suatu aksi mikir lebih panjang lagi. Kayaknya kira-kira Agus di masa depan tuh bakal suka gak ya dengan keputusan gue yang sekarang. Kayak ingetin gue, delayed gratifications are the game. Contoh di episode 12, pertanyaan yang gue sampaikan ke kalian adalah, what is the biggest small thing that I could do today? Kayak kadang-kadang kita berasa overwhelmed kan dengan sekian banyak aksi yang harus kita lakukan di hari itu juga. Kayak gimana cara kita memprioritaskannya. Nah, itu kita harus mikir kan, kayak aksi-aksi kecil tersebut mana sih yang paling signifikan untuk kita kerjakan. So, yang gue pengen coba sampaikan di video ini adalah kalau kalian mau melakukan sesuatu harus komit. Coba kalian melakukan suatu trik atau hack terhadap kalian punya otak untuk melakukan aktivitas tersebut. Yes, gue tahu gue punya cara agak ekstrim dimana gue memberikan diri gue beban mental. Tapi jujur karena gue juga kagak pengen kasih kalian konten generik atau kasarnya konten sampah. Gue pengen coba menulis sesuatu yang beneran gue pikirin selama 1 jam itu. Dan gue berasa buah pemikiran tersebut harus ada nominalnya. So, buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja link di deskripsi untuk masuk ke gue punya private Telegram newsletter, di mana itu ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya juga. Dan ini semua powered by Linkit, alianka.id, di mana kalian bisa bikin website gratis, di mana semua fitur custom di Linktree Pro di Linkit gratis. Kalian bisa custom domain, bisa langsung jualan produknya kalian bisa bikin mini Google Form. Gue highly recommended kalian cek alianka.id. Terutama buat kalian para kreator, karena menurut gue di Web 2.0 ini kita kan cuma nyewa audience kan. Kalian mungkin subscribe ke channelnya gue, tapi gue kagak tahu emailnya kalian. Karena yang tahu itu semua adalah YouTube, atau lebih tepatnya Mbah Google. Jadi kalian harus mempunyai satu platform untuk konsolidasi kalian punya eksistensi di media sosial di Web 2.0 ini. Dan gue highly recommend kalian check out sendiri Linkit, alianka.id. So ya, gue tahu hari ini videonya agak beda daripada biasanya, tapi gue harap video ini bisa memberikan kalian nilai positif, terutama buat kalian yang masih berasa bingung kayak geraknya gimana ya bro ya, gimana caranya kita bisa komit ya bro ya. Gue harap dengan gue menceritakan gue punya pengalaman terhadap aksi menulisnya gue ngebuat gue punya Telegram newsletter, itu bisa menginspirasikan atau at least menginformasikan ke kalian kayak caranya si Agus kayak begini loh, kira-kira bisa diaplikasikan ke konteksnya gue kagak ya. Nextnya kalian mau ngebawain apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Oh, sorry. Ya, ini gue ada kecelakaan dikit. So, ya, bye. Nggak penting.